Selamat selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Karena sudah banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya atas kehidupan kita. Kasih-Nya sempurna atas hidup kita. Kita akan mengucap syukur lewat pujian. Ku bersyukur Bapa.
Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh berhimpun bersama-sama untuk memuji, menyembah, mengagungkan akan nama Tuhan. Hati kami terus diperbaharui lewat benih kebenaran firman-Mu yang akan menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin serahkan ibadah raya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa, karena hanya Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Apapun pergumulan dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian Bapa yang mengasihi. Bapa
Pagi ini kami terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami punya Allah yang sungguh mengasihi dan peduli kepada setiap kami. Dalam situasi dan segala keadaan Tuhan ada dan hadir untuk menolong dan menyelamatkan, serta memberi sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Menuntun setiap langkah-langkah jalan kami, sehingga kami tetap pada tujuan hidup yang benar, melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Kami sungguh mengucap syukur dan memuji Tuhan, karena tidak ada Allah yang seperti Tuhan Yesus, yang begitu baik dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan berkeluarga, serta berbangsa dan bernegara. Kami mengucap syukur untuk penyertaan yang Tuhan beri, sehingga dengan tubuh yang sehat, sampai pagi hari ini kami boleh dan ada bersama-sama untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Kami mengakui kalau bukan Tuhan yang memberkati dan menarik hati kami, maka kami tidak akan ada di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga ingin menopang saudara-saudari kami yang dalam perjalanan hidup hari-hari yang dijalani. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang membawa mereka jauh daripada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menolong, menguatkan, memberi peneguhan, agar hatinya kembali melekat kepada Tuhan. Saudara kami yang hari-hari ini Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh maupun dalam masa pemulihan, kami juga percaya ketika hati diarahkan kepada Tuhan, lawatan dan jamahan Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Mereka sungguh boleh mengalami kelegaan. Bahkan tidak mustahil Engkau sendiri pagi hari ini menjamah sehingga anak-Mu boleh mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan dan menambahkan sukacita hati mereka di dalam pengiringan akan Tuhan. Saudara-saudari kami yang bergumul dengan kehidupan berkeluarga, perekonomian dan pekerjaan, kami tetap percaya dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan membukakan jalan. Tuhan Yesus yang hadir, menolong, memberi pencerahan, sehingga anak-anak-Mu sungguh di hari-hari ke depan mereka boleh merasakan sukacita karena merasakan Tuhan yang hadir menolong dan melawat hamba-hamba-Mu ini. Pagi ini kami juga ingin menyerahkan untuk gereja kami. Kami mengucap syukur lewat gereja ini setiap kami umat-Mu bertumbuh iman kami. Dengan berbagai macam hal peristiwa Tuhan mendidik kami, agar kami semakin kuat dan tangguh, agar kami semakin serius di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan rancangan program yang ingin kami buat bersama-sama di tahun yang ketiga ini. Kami mohon Tuhan menaruh hikmat marifat-Mu, baik kepada departemen maupun komisi, agar apa yang kami ingin kerjakan sungguh cerminan dari kasih kami kepada Tuhan dan jemaat di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menuntun kami. Kami menyerahkan sinode kami untuk pembangunan gedung sinode yang terus berlangsung. Tuhan memberkati anak-anak-Mu baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kami percaya pada waktunya gedung akan dapat kami gunakan. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku betapa Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa, sehingga kami boleh bersama-sama berhimpun di dalamnya, merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Demikian juga acara secara internasional MWC yang dilaksanakan di Semarang, Indonesia menjadi tuan rumah GKMI, GITJ dan JKI.
Kami menyerahkan panitia yang terbentuk. Tuhan menaruh hikmat-Mu agar kegiatan yang hendak kami lakukan sungguh Tuhan berkenan, membawa kami umat-Mu menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Situasi politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pemerintah dalam mengatasi pandemi, kami menyerahkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan yang berbicara dan beracara bagi bangsa kami, maka shalom itu akan terwujud di dalam kehidupan kami. Mampukan kami sebagai warga negara, kami boleh ambil bagian di dalamnya, lewat karya yang kami bisa kerjakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Presiden ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberi hikmat, sehingga setiap keputusan dan ketetapan yang dibuat mendatangkan damai sejahtera bagi negeri kami. Pagi ini kami juga ingin serahkan setiap kami anak-anak-Mu yang merendahkan hati sujud di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya uluran tangan-Mu yang akan menjamah dan memberkati hamba-hamba-Mu. Terus ditambah-tambahkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang militan di dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami percaya saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh, Tuhan menjamah melawat pagi hari ini. Tuhan menguatkan dan meneguhkan. Anak-anak-Mu ketika pulang boleh membawa damai sejahtera Kristus. Hatinya berkobar-kobar karena kasih-Mu melawat setiap anak-anak-Mu yang beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seru doa syafaat kami pagi hari ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati kita, bahwasannya firman Tuhan mampu mengubah hati kita. Hanya satu berpengharapan kepada firman Tuhan, mampu membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dengan satu pujian, Kaulah Harapan. Ku
tengah-tengah pengharapan kami kepada Tuhan, ada bagian di mana kami harus kerjakan sebagai bentuk iman percaya kami kepada Tuhan. Dan selebihnya kami menyerahkan otoritas penuh ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Tuhan yang akan menolong dan menyelesaikannya. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu hati kami terus diperbaharui lewat sabda benih kebenaran firman-Mu, yang terus membawa kami menjadi belajar serupa seperti Kristus di tengah-tengah peziarahan hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan sampai hari ini. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan setiap kita. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diisi dan diperbaharui lewat benih kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini orang bilang itu sawang sinawang. Orang melihat orang lain sepertinya bahagia. Petani melihat pedagang merasa bahwa pedagang itu lebih bahagia daripada petani, karena kalau jualan pasti mereka dapat untung. Pedagang mungkin juga melihat kepada orang yang bekerja di instansi yang tetap. Dia berkata mereka lebih bahagia karena penghasilannya tetap, tidak akan pernah mengalami kerugian. Karena setiap tanggal 1 atau mungkin akhir bulan tinggal ia tanda tangan dan mendapatkan hasil kerja kerasnya. Kita melihat tetangga sebelah kita, sepertinya mereka hidup bahagia, mereka selalu tertawa, tersenyum, pergi bersama-sama. Sepertinya tidak ada pergumulan di dalam kehidupannya. Demikian juga sebaliknya ketika melihat tetangga sebelahnya lagi, hal yang sama juga mereka anggap. Mereka bahagia, mereka sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kita tidak pernah melihat dan mengerti proses yang sedang terjadi di dalam kehidupan masing-masing. Memang ada berkat-berkat tertentu yang tidak bisa dirasakan dan dinikmati, apakah petani, apakah pedagang, apakah pegawai negeri, apakah pengusaha, apakah pelajar, atau pekerja, orang tua, atau anak-anak. Ada berkat-berkat khusus yang mereka terima, tetapi juga ada pergumulan-pergumulan khusus yang mereka hadapi yang kadang-kadang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti serta memahaminya. Untuk mendapatkan emas yang mulia, maka menggunakan satu proses yang cukup berat dengan memanaskan dalam suhu yang tinggi dan dicampur dengan beberapa zat kimia sehingga kemudian menghasilkan emas yang murni, emas yang baik dan harganya mahal. Untuk mendapatkan secangkir kopi hangat, kita hanya menyeduh beberapa menit, lalu kita bisa menikmati dan kita merasa bersukacita. Tetapi proses untuk mendapatkan serbuk kopi dan butiran gula membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama. Berapa tahun mereka harus menanam kopi, mereka harus menanam tebu, mereka memproses hasil produksi kopi, mengolah sedemikian rupa dan kemudian tersaji di depan meja kita dalam bentuk instan siap saji. Kita tidak pernah memikirkan betapa sulitnya proses yang panjang yang hanya kita bisa lihat dan kita rasakan sekarang ada di depan kita dan kita bisa menikmatinya. Demikian juga apa yang dialami oleh Raja Daud. Kalau kita membaca sepanjang Alkitab yang kita punya dari raja-raja yang ada, maka Daud adalah raja yang luar biasa, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan secara luar biasa, disertai Tuhan sedemikian rupa di dalam kehidupan yang ia jalani. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, maka untuk menjadi raja di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Dituliskan dalam usia 30 tahun. Dan setelah itu ia memerintah kalau di total semuanya sebanyak 40 tahun dan Tuhan memberkati, berhasil menyatukan dan kemudian menjadi Israel yang besar, diturunkan, diberikan kepada anaknya Salomo. Kalau kita hanya melihat sampai di situ, kita senang, kita ingin hidup kita juga mengalami hal yang demikian. Janji Tuhan digenapi, lalu kita mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Apa yang kita mau, yang kita ingini, yang kita sukai terpenuhi atas kebutuhan kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu betapa proses yang dialami Daud sangat berat dan sangat sulit di dalam kehidupannya. Daud diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel. Itu ketika ia masih sangat muda. Lalu sekarang mungkin kita berkata remaja. Belum memiliki pengalaman, kekuatan. Kalau dia sudah besar, pasti dia akan menjadi tentara Israel. Tetapi di bawah kepemimpinan Saul, Daud yang masih kecil, yang wajahnya kemerah-merahan itu, dia hanya menggembalakan domba yang dimiliki oleh ayahnya beberapa ekor saja.
sangat masih muda, diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan di 1 Samuel pasal 16 kita melihat tidak hanya sekedar Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja bagi bangsa Israel, dipilih oleh Allah, tetapi sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Itu artinya Daud dalam perjalanan hidupnya dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Allah sendiri lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Kurang apa? Kalau kita melihat di kitab Raja-Raja, orang-orang yang diangkat menjadi raja, mereka masih ada yang usia muda, remaja, anak-anak. Mereka langsung diangkat memerintah atas kerajaan yang ada. Tetapi mengapa Tuhan sengaja izinkan mengalami satu proses yang panjang? Pasti ada maksud tertentu. Di tengah usia remaja, mungkin 16, 17, 18. Kalau sekarang dianggap dewasa, karena orang bisa menikah itu minimal usianya 19 tahun, laki-laki ataupun perempuan. Kalau dulu 17 tahun dianggap sudah dewasa, sekarang peraturan yang baru 19 tahun baik laki-laki atau perempuan dianggap dewasa dan mereka boleh menikah di catatan sipil. Ketika mereka masih usia di bawah 17 atau mungkin 15, 16, Tuhan izinkan diproses sampai pada satu titik di usia 30 tahun, belasan tahun, atau mungkin 10 tahun. Daud diproses oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi pembentukan bagi Daud atas dirinya sebelum ia benar-benar menjadi raja bagi bangsa Israel? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di 1 Samuel pasal 16 kita melihat proses itu diawali dengan dia menjadi pelayan bagi Saul dan dia menjadi pembawa senjata miliknya Saul. Dia hanya menjadi pesuruh. Bukankah di pasal 16 ayat 13 Daud diurapi menjadi raja? Tetapi mengapa justru yang dialami oleh Daud bukan menjadi raja yang berkuasa dan punya otoritas, tetapi justru setelah itu diawali dengan dia menjadi pelayan, menjadi pesuruh, hanya menjadi pembawa senjata daripada Saul, hanya menjadi pemain musik, menjadi penghibur bagi Saul dikala Saul gundah gulana karena Roh Allah sudah meninggalkan dia, sehingga untuk mendapatkan kedamaian ia harus mendengarkan suara kecapi yang dimiliki oleh Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita ketika kita diproses oleh Tuhan atau kita diberi kepercayaan sesuatu yang kecil, yang sederhana, sering kita berkata ini bukan levelku, itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, atau kita dianggap menjadi sesuatu yang rendah karena kepercayaan yang diberikan kepada kita. Bukankah seharusnya kita mendapatkan sesuatu yang lebih, tetapi mengapa justru dipertemukan dan diperhadapkan,
dibenturkan agar kita menjadi orang yang benar-benar sungguh rendah hati di dalam kehidupan setiap kita. Secara manusiawi, kalau kedagingan kita, maka orang akan bersungut-sungut, akan marah. Mengapa realitanya justru seperti ini? Bukankah seharusnya ketika diurapi dan Allah bekerja, maka grafiknya adalah naik ke atas, ke satu puncak, ke satu titik, penghormatan, kedudukan, status yang lebih baik. Bapak Ibu jangan lupa, justru lewat hal yang kecil dan sederhana ketika dilakukan dengan setia, itu menjadi landasan dan dasar bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Ketika saya belajar untuk nyetir, dulu saya pernah ketika masih SPG, saya belajar, pernah diajari kakak saya sekali dua kali, tapi kemudian sudah lupa, berarti sudah puluhan tahun saya lupa. Lalu ketika pulang sama keluarga, ketemu sama kakak, keluarga kumpul, saya diajari nyetir karena memang saya pengen rindu bisa untuk melakukan itu. Kakak saya pikir mungkin saya sudah tahu ini fungsinya apa, mana sen, mana alat yang untuk membersihkan kaca, tombol-tombolnya, dipikir saya sudah tahu. Saya hanya diajari bagaimana cara menjalankan mobil. Satu waktu ketika mulai masuk di dalam jalan yang besar, kakak saya bilang sen kanan. Karena konsentrasi saya di jalan, maka yang saya pegang itu, yang saya nyalakan bukan sen tapi wiper. Jadi wipernya yang gerak. Tapi saya tidak perhatikan. Saya bilang, kakak saya diulangi lagi sen kanan. Saya bilang wes sen kanan. Lalu kakak saya bilang durung, genasen kok ubah ke wiper gitu. Baru saya sadar bahwa yang saya gerakkan itu bukan sen, karena ketidaktahuan saya mana sen, mana yang itu menggerakkan wiper. Bapak Ibu sederhana, hanya menggerakkan sen, tapi yang saya gerakkan wiper karena ketidaktahuan saya. Tetapi kalau itu terus berjalan, saya tidak tahu, saya menganggap sesuatu itu benar, saya sudah lakukan tetapi salah, dasar-dasarnya saya tidak tahu, tombol-tombolnya saya tidak tahu, maka akan menjadi fatal. Mau belok kiri atau kanan, tetapi yang dipecet bukan sen, tapi alat yang lain, sehingga akan menimbulkan kecelakaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sesuatu yang kecil, yang mendasar, yang sepertinya sepele, kita harus tahu, kita harus pahami, karena itu menolong kita untuk melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan setiap kita. Mengapa Daud Tuhan izinkan dia hanya menjadi pelayan awal dari pelayanan yang ia lakukan? Karena Tuhan ingin membuka pemahaman dan pengetahuan Daud. Situasi istana itu seperti apa? Suasananya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Pemerintahan itu seperti apa yang harus dilakukan? Meskipun dia belajar hanya lewat melihat dengan dia menjadi pelayan atau pesuruh daripada Saul, tetapi itulah pembelajaran yang Tuhan beri yang terbaik bagi diri Daud. Oleh karena itu, jangan mudah untuk bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipercaya lewat pelayanan yang kecil-kecil dan sederhana, karena itu sebetulnya menjadi dasar bagi kita untuk melayani kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kemudian Daud mengalahkan Goliat, bukankah itu satu pertarungan antara hidup dan mati?
tidak pernah berperang, tidak pernah belajar bertempur. Yang dia lakukan pengalamannya adalah menjadi pesuruh membawa senjatanya Saul. Tetapi ia punya keyakinan, dia punya iman, dan diingat bahwa Roh Allah menyertai Daud, sehingga Daud memiliki satu keberanian. Dan ketika ia mengalahkan Goliat, bagi kita mungkin kita akan berkata, inilah titik awal Daud mencapai puncak, menuju kepada apa yang Tuhan mau untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Proses perjalanan yang dialami Daud dieluh-elukan sedemikian rupa oleh bangsa Israel. Lalu mereka memuji-muji Daud. Daud luar biasa mengalahkan. Dia lebih daripada Saul. Kalau Saul berpuluh-puluh ribu, maka Daud dapat mengalahkan lebih daripada apa yang dilakukan oleh Saul. Tetapi justru lewat kemenangannya mengalahkan Goliat, bukan sebagai satu pijakan menuju kepada tujuan di mana dia diurapi menjadi raja, tetapi kembali Tuhan memproses secara luar biasa atas diri Daud. Justru itu pijakan bagi Daud, bukan untuk mencapai sesuatu yang tinggi, tetapi diproses oleh Tuhan semakin lebih berat di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Saul kemudian menjadi benci kepada Daud, dan dia punya ikhtiar dengan berbagai 1001 cara untuk membunuh Daud. Dimanapun Daud berada, dia dikejar, dia akan dibunuh, dia akan dibinasakan. Sampai-sampai kemudian Daud ketika berada di satu kerajaan yang lain dalam pelariannya, Raja Gad, karena begitu ketakutannya, dia pura-pura menjadi orang gila. Sampai lelehannya atau ilernya, bahasanya itu keluar, kena jenggotnya. Dia berpura-pura menjadi gila karena saking takutnya agar dia bisa menyelamatkan diri dari musuh ataupun dari kejaran daripada Saul. Itu proses yang begitu berat dan begitu panjang. Meski demikian, hati Daud tetap percaya kepada Tuhan. Hati Daud tetap takut akan Tuhan. Hati Daud tetap melekat kepada Tuhan. Bahkan ada saat-saat 2 kali dia punya kesempatan. Kalau sekian tahun dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, lalu ketika ada kesempatan di tengah-tengah kesempitan, dikejar-kejar bersembunyi, lalu di situ datang Saul, di tengah Saul beristirahat, lalu ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau mengotori tangannya, membuat dia berdosa dengan dia melakukan membunuh Saul. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara kepada Saul. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, karakter yang luar biasa yang Tuhan sedang bentuk atas diri Daud? Seringkali dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang sekian tahun, sekian lama membenci kita, ingin menjatuhkan kita, ingin menggulingkan kita, tidak menganggap kita, lalu ketika ada kesempatan untuk kita kembali melakukan balasan, atau kita melihat dia mengalami celaka, maka seringkali kita bersuka cita. Kita senang karena dia mendapatkan balasan. Tetapi kita melihat Daud tidak demikian. Ketika Saul
tetap merangkul mereka. Satu pribadi yang luar biasa yang Tuhan proses demikian rupa, sehingga kemudian ketika menjadi satu pribadi yang matang, maka Tuhan baru percayakan dia menjadi seorang raja. Mari kita melihat selanjutnya. Ternyata proses tidak berhenti kemudian dia diangkat menjadi raja. Tetapi Daud kemudian hanya menjadi raja di Hebron, di daerah Yehuda. Itu hanya satu wilayah, satu suku di antara 12 suku yang ada. Tuhan percayakan untuk menjadi raja di wilayah yang kecil. Tetapi meskipun demikian, Daud tetap setia, hatinya melekat kepada Tuhan. Apa yang hendak dilakukan, apa yang hendak dikerjakan, ia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus dikerjakan? Bolehkah melakukan ini? Bolehkah melakukan itu? Kalau Tuhan berkata, pergilah berperang, dia baru pergi. Tetapi kalau Tuhan berkata jangan, Daud tidak melakukannya. Lewat kesetiaan, lewat ketekunan, pengharapan kepada Tuhan, Daud mengalami rahmat Tuhan. Di pasal 5 yang kita baca, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berkat itu datang sendiri kepada Daud. Pengukuhan, peneguhan Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Bukan karena ambisius dia untuk menjadi raja, bukan. Tetapi kita melihat ketika ada hati yang melekat kepada Tuhan dan mau dibentuk serta diproses oleh Tuhan, maka ke-11 suku yang lain, mereka yang menghampiri Daud dan mereka yang memohon kepada Daud agar Daud menjadi raja atas keseluruhan Israel. Dan kemudian terjadi kesepakatan, ibu kota dari Hebron pindah ke Yerusalem. Daud memerintah selama 40 tahun, diberkati dan disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ketika kita diproses, kadang-kadang kita tidak tahu apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi yakinilah di dalam hidup ini, ketika kita tetap tunduk, taat, belajar mensyukuri dan menghidupi apa yang menjadi bagian kita lakukan dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, maka dalam satu titik tertentu kita akan mengucap syukur betapa Tuhan itu baik, membentuk kita, mempersiapkan kita untuk menjadi sesuatu pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita diproses oleh Tuhan, ada dua hal. Kalau seperti Daud, berarti kita sedang digiring, apapun beratnya, apapun susahnya, yakinilah roh Tuhan tetap menyertai. Kesulitan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan yang kita punya. Kita akan bisa melaluinya dan pada satu titik kita akan mengalami kemenangan. Janji berkat Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Tetapi dalam perjalanan hidup ini juga ada proses yang kedua. Kadang-kadang karena kekerasan hati kita, keegoisan kita, ketegar tengkukan kita, sehingga kita diproses oleh Tuhan mengalami kesulitan, penderitaan di dalam kehidupan ini. Dan jikalau kita menyadari itu, bahwa proses ini sebetulnya bukan karena kesungguhan hati kita dalam pengiringan Tuhan, tetapi karena kekerasan, kebebalan hati kita, maka mari cepatlah kita merendahkan hati, tunduk kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menolak kita seperti Saul. Kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan-Nya, berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar, kembali ke dalam jalan-jalan-Nya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan,
maka tangan Tuhan akan terulur dan merengkuh kita sehingga kita kembali dikuatkan, dipulihkan di dalam kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan apa yang kita renungkan di pagi hari ini akan menolong setiap kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekarang dalam proses dalam jenis yang mana. Tetapi satu hal, mari ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Daud. Hatinya, pikirannya, tenaganya hanya diarahkan dan beriman kepada Tuhan. Melakukan semaksimal mungkin tanpa bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan. Dan janji kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu akan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita meyakini, kita menghidupi, dan firman itu akan terjadi atas kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengakui hidup yang kami jalani bukan hidup yang mudah. Hidup yang sulit ketika kami harus sungguh-sungguh percaya, taat, melakukan kebenaran firman. Dalam segala waktu, dalam segala musim, dalam segala pergumulan, dalam segala ketakutan dan kekhawatiran serta kegundah gulahan hati kami. Kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang menolong, memimpin dan menuntun kami. Di mana pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi dari kekuatan yang kami punya. Kami mengucap syukur, dengan kata lain kami akan dapat menjalani dan melampauinya karena ada Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Ketika kami mendengar sabda kebenaran firman Tuhan ini, ajari kami, hati kami semakin dekat, semakin melekat dan terarah kepada Kristus. Ajari kami untuk hidup kami senantiasa dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Apakah sesuatu yang kecil, sederhana, yang dianggap orang hina, tidak berguna, atau mungkin hidup kami diremehkan oleh orang lain. Ajari kami dalam proses-proses hidup, dalam masa-masa pengharapan kami kepada Tuhan, kami semakin kuat, kami semakin tegar, kami semakin kokoh, karena kami percaya proses yang kami alami akan membawa kami semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar, membawa kami memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa, di mana Tuhan ada dan menyertai kami. Berkat Tuhan turun menyertai untuk setiap sidang jemaat-Mu. Ketika kami pulang, kami memiliki komitmen yang baru. Hari-hari yang kami tapaki, kami terus ingin mengarahkan hidup kami hanya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah proses dunia yang jauh daripada Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin.
Jika Tuhan sudah memberkati dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kita selama 1 minggu, dan hari ini Tuhan juga izinkan kita memberikan persembahan yang baik buat Tuhan. Karena firman Tuhan sudah katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Biarlah Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Jikalau Tuhan sudah memberkati dalam setiap pekerjaan kami selama 1 minggu, dan pagi hari ini izinkan kami Tuhan untuk memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda pada hamba-hamba. Engkau memberkati Tuhan persembahan yang kami berikan. Engkau juga berkati untuk majelis gereja yang mengelola keuangan persembahan kami. Engkau memberkatinya sehingga boleh menjadikan pelayanan di GKMI Bang Sri ini semakin berkembang, semakin menyebarluaskan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memuji nama Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Kita sambil memberikan persembahan buat Tuhan. Rasa syukur penuhi
mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapa Surgawi, di tengah-tengah akhir ibadah kami memohonkan berkat-Mu untuk saudara-saudari kekasih hati kami yang minggu ini berulang tahun. Kami menyerahkan untuk Ibu Agus Guritno, Ibu Nami, dan juga Ibu Setiati ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati ketika hamba-Mu ini menjadi seorang istri yang semakin bijaksana di dalam kehidupan, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Bahkan lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, mampukan anak-anak-Mu dipakai menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Perkaya batinnya dengan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga membuat hamba-hamba-Mu hatinya semakin melekat kepada Tuhan, menjadi teladan iman di dalam keluarga, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati untuk pekerjaan, berkati untuk keluarga, berkati untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah damai sejahtera itu senantiasa melimpah-limpah di dalam kehidupan. Hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, di mana lewat kasih-Mu kami boleh merayakan iman di pagi hari ini. Hati dan hidup kami semakin dimurnikan dengan sabda-Mu, dan kami percaya ke depan kami akan menjadi orang-orang yang lebih baik, yang akan dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kami semakin menjadi dewasa di dalam kehidupan perharian kami. Kami percaya pemeliharaan-Mu ada pada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, harapkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa